Halo teman-teman pencinta aglonema, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, teman-teman, jadi di episode kali ini atau video kali ini berbeda ya. Kita ngobrol santai aja nih. Masih bersama Om Romi dari Nursery Harvey Aglonema. Harvey Aglonema. Oke. Jadi ini kemarin kan saya buka pertanyaan, open pertanyaan. Udah banyak yang masuk, namun kenapa saya tahan? Karena pertanyaannya udah mulai susah-susah. Jadi kan ada beberapa nursery kan yang biasanya pertanyaan-pertanyaan standar gitu. Nah kebetulan ini kita lagi kunjungan di Suhu. Suhu Om Romi. Dan ada basic pertanian juga ya Om ya? Dikit. Nggak biasa lah. Oke, ya udah nggak usah berlama-lama nih buat teman-teman yang udah ngajuin pertanyaan. Langsung aja kita jawab Bang Kelvin ya. Boleh pinjam handphonenya? Karena handphone saya dipakai. Oke. Jadi santai aja ya, ini kita jawab santai aja. Saya juga nggak enak sama teman-teman ya kan udah bertanya masa nggak dijawab ya Om ya. Kebetulan ada yang mau bantu jawab nih. Oke, boleh langsung aja ya. Langsung aja. Oke, langsung aja. Oke, pertama dari The Farms Garden. Kak, ulas dong cara menyilang aglonema seperti apa agar dapat varian baru. Gimana tuh Om? Cara menyilang aglonema. Kalau di Indonesia, cara menyilang aglonema itu kita harus punya spesies gitu. Karena yang disilang itu adalah spesies. Jadi misalnya spesies itu misalnya rotundum, terus banyaklah jenis lain, simplex dan lain-lain gitu. Nah itu yang disilang dan kita harus punya indukan itu yang buat bahan silangan itu harus banyak. Karena waktu bunga berkembang itu tidak sama. Dan pada biasanya menyilang itu tengah malam. Tengah malam? Iya. Biasanya menyilang tengah malam. Teman kita yang sekarang kan ada penyilang muda yang lagi ini. Terus ada beberapa, ada teman juga yang mulai menyilang. Kalau teman itu bilang tadi tengah malam, menyilang tengah malam. Oke. Terus kalau misalnya kayak Pak Greg menyilangnya itu dia punya tempat yang luas, dia punya bahan silangannya misalnya rotundum dengan apa breviastum atau apa gitu kan. Nanti dia harus cari bunga jantan dan bunga betina ini yang pas matangnya. Jadi dia harus punya stok banyak lah. Oke. Punya stok banyak itu yang bikin penyilang di Indonesia itu sedikit. Stok harus banyak. Yang kedua kalau di kita biasanya yang kebiasaan Pak Greg menyilang itu lengkap. Itu silang A dan B, seret ada datanya. Dan yang disilang biasanya nggak satu ya. Terus kalau jadi di buah, di biji, panen sekian bulan, terus nanti ditanam lagi. Terus nanti menunggu besar itu dia baru namanya F1. Nanti disilang lagi sampai dengan F4. Kalau Pak Greg biasanya di F4, F5. Oh gitu. Iya, jadi butuh waktu sangat lama. Sabar apa enggak? Oke. Gitu. Oke, siap. Oke. Ya. Jadi cara ngilanginnya itu gimana itu? Apa bunga sama bunga ditempelin sejantan betina atau gimana? Nanti kan misalnya Ada ini misalnya spesies A. bunga. Ada bunganya. Bunga jantannya, terus spesies B ada bunganya. Nanti disilang. Disentuhin ya? Atau diambil? Dikuas. Oh ya dikuas. Dari yang jantan ke betina. Oke. Ke betina terus nanti biasanya ditutup pakai plastik terus diikat. Terus ditaruh di tempat yang nggak keganggu. Oke, siap. Gitu. Oke deh. Saya punya pertanyaan ya. Banyak juga teman-teman yang nggak tahu. Spesies itu aglonema apa? Spesies adalah aglonema yang umumnya bukan umumnya ya, memang adanya di alam. Di alam. Sedangkan aglonema yang sekarang banyak dipelihara itu adalah hibrid. Hibrid itu adalah hasil silangan dari spesies. Oke, siap. Jadi spesies itu biasanya aglonema yang ada dari hutan tuh kayak rotundum Aceh contoh ya. Yang saya tahu itu doang. Ya, banyak kalau spesies. Banyak ya? Jenis-jenis spesies itu banyak. Itu bisa di browsing lah. Oke, siap, bisa di browsing. Dan apa namanya ya? Kenapa aglonema hibrid nggak bisa disilangkan? Nggak bisa disilangkan. Atau mandul ya kalau kita bilang ya?
Ya Aglonema hybrid kebanyakan nggak bisa disilangkan, kan banyak tuh yang sudah mencoba untuk misalnya dia berbunga nih, hybrid disilangin, ya nggak bisa karena dia hybrid nggak bisa ya. Bisa disilangkan. Oke. Emang udah disetting apa emang nggak bisa Om? Memang udah nggak bisa. Emang udah nggak bisa. Memang nggak bisa karena dia hybrid. Siap. Bang Kelvin nih ada pertanyaan nggak mengenai penyilangan? Cukup kali ya? Cukup kali ya? Cukup? Iya. Oh ya udah. Kita kalau ada pertanyaan bilang aja ya. Iya. Kalau ada pertanyaan bilang aja ya Bang Kelvin. Oke, ya mati lagi, tolong dong. Hidup lagi. Oke, maaf. Oke, ini selanjutnya nih dari mungkin lebih singkat, cepat padat ya biar pada kebal semua ya Om ya. Yes. Yang penting kena gitu intinya. Penting dapat ya. Nah, nih nggak asing lagi nih, pernah jadi cowok saya juga nih. Yopi official nih. Review jenis suksom dan perbedaannya suksom lilin, suksom kultur, suksom jaipong, suksom SS dan suksom batik. Kan ibu-ibu pada kepo sama suksom Bang Sam. Itu sebenarnya sama apa enggak sih suksom? Suksom. Jadi Kocin suksom. Nama lengkapnya adalah suksom jaipong. Jadi suksom jaipong, kocin suksom jaipong. Jadi kalau ini masuk suksom jaipong bukan sih? Ya suksom itu adalah suksom jaipong. Cuman variannya dia nantinya banyak. Nah, suksom jaipong itu ada dua berdasarkan dari cara perbanyakannya, dia ada dua. Pertama dari kultur jaringan. Kultur ya. Ya kan? Jadi suksom kultur atau setengah pendek. Kedua cutting. Cutting itu sistem yang potong. Mungkin anakan samping atau apa kayak gimana. Atau pucuk. Atau pucuk. Nah itu sistem cutting. Dari perbanyakan dua jenis itu. Sesudah itu nanti muncul varian-variannya. Varian-variannya berdasarkan karena dia udah apa namanya? Udah disempurnakan ya? Bukan disempurnakan, tapi dia udah stabil gitu. Oh gitu. Misalnya suksom pelangi. Ada ya? Suksom pelangi ya. Suksom Zaskia. Itu pelangi itu kan memang ada jenisnya sendiri dengan motif apanya. Terus suksom lilin lah ya ada jenisnya. Suksom kompakta karena jenisnya itu kompak dan lebih pendek. Kompakta atau SS super spesial itu dia ini. Oke, saya punya pengalaman gini, Om Romi. Saya pernah punya suksom lilin. Suksom lilin itu kan awalnya dari yang imporan itu kan dia daun agak panjang dan agak bercak putih. Ada putih-putihnya pinggirnya dan hijaunya lebih ada hijaunya lebih tebal ya dibanding yang kultur. Tapi setelah dia besar, dia sama aja gedenya sama suksom kultur. Daunnya lebar, putihnya hilang gitu. Sama aja ya? Sama aja. Suksom yang bilang suksom kultur itu kan dibilangnya suksom stang pendek. Iya. Stang pendek karena dari suksom kultur itu kan karena hasil lab itu pasti daunnya kecil-kecil dan karena kecil-kecil kan terlihatnya seperti pendek. Begitu dia udah gede ya balik lagi ya. Oke, ya saya pernah dikasih tahu juga sama salah satu importir, katanya semua yang kultur itu awalnya berdaun kecil dan berdaun panjang. Setelah dia dewasa dia akan ya seperti induk ya, misalkan dia lebar ya daunnya lebar gitu. Iya. Betul ya? Oke, jadi gitu. Tapi memang ada juga yang dari kecil dia misalnya bulat atau dia lebih tebal ya itu inilah ya hasil, namanya juga hasil lab. Hasil lab pasti ada suatu yang keanehan yang terjadi gitu. Oke, siap. Oke, untuk suksom Bang Kelvin ada pertanyaan atau pengalaman? Cukup ya, udah diwakilin ya? Oke, ada selanjutnya dengan dari akun ya, atau akun YouTube dari Aidon Ruslan 186. Mas, sekedar usul, kapan-kapan tolong review jenis-jenis kocin, Mas. Jenis-jenis kocin ada berapa sih, Om Romi? Dan kocin itu apa sih? Kocin itu yang seperti kayak gini lah, itu kocin. Yang batang putih ya? Yang merah-merah. Apa itu kocin lah itu. Kocin. Kebanyakan. Memang kocin ada juga yang hijau-hijau, kocin sunrise, kocin apa. Oh, ada juga yang hijau ya? Ada juga. Kalau jenisnya gimana? Banyak sekali. Ada 50 atau 100? Ada dari zaman dulu. Oke. Karena di Thailand juga hasil silangannya itu kocin rata-rata. Mereka yang menyilang banyak, sudah itu hasil silangannya itu mungkin kayaknya ya, mohon maaf kalau salah, kayaknya nggak sampai F5, baru F berapa itu sudah dirilis. Oke. Gitu. Oke. Tiap kocin pasti ada ada ciri khasnya gitu. Oke, siap. Oke, jadi Mas Aido Nurslan ya.
Itu Kocin itu banyak banget, ada puluhan bahkan ratusan ya. Contohnya Suksom Jaipong aja itu masih salah satu dari Kocin ya kan? Kocin Suksom Jaipong. Betul. Red Majesty Kocin. Oke, jadi banyak banget banyak Kocin yang lawas-lawas tuh yang kita lihat yang nonem yang disebutnya Red Kocin kan banyak banget. Iya. Dan yang terbaru nih yang banyak juga hybrid new itu Kocin juga banyak banget belum ada namanya. Iya, itu dia. New hybrid Kocin new hybrid. Mungkin karena teman-teman nggak mau salah, biar nggak salah ya udah pakai new hybrid atau Iya. NN gitu kan. Ya. Maka itu kalau saya review banyak banget new hybrid Kocin new hybrid. Waduh. Jadi nggak ada nama dibilang new hybrid. Belum Jadi Kocin lama. yang lawas-lawas. Iya. Bahkan yang udah punah gitu. Jadi kayaknya nggak bisa ya kalau kita review Kocin ya karena terlalu banyak gitu. Ibarat paling Bang Samsudin dia bisanya review Kocin yang dia ketemu. iya, Kocin Red Majesty, Suksom Jaipong gitu. Oke. Bang Kelvin punya Kocin nggak? Ada. Oke. Oke, selanjutnya kita bacain dari BTTRG. Dari BTTRG. Mas usul aja review ke rumah kolektor Mas, tapi yang bukan penjual. Sekalian tanya perawatannya biar tambah pengetahuannya. Kalau bisa bunda-bunda gitu Mas, kan kelas-kelas kita Mas. Oke, siap nanti ya. Nanti. Mohon diadakan dari BBG Restuadi. Mohon diadakan acara kontes aglonema lebih sering dan infonya bisa lebih banyak yang tahu. Oke, karena lagi pandemi ya Om Romi ya. Kalau kontes sekarang ini sebenarnya sudah rame ya. Akhir-akhir ini teman-teman itu yang dulu berjuang untuk meningkatkan animo masyarakat beraglo itu sudah terlihat hasilnya. Biasanya itu sebulan sekali tuh ada kontes. Oh, sekarang udah ada ya? Keliling Jawa itu ada kontes gitu. Oke. Bahkan teman-teman kemarin teman-teman di Manado ngadakan. Oke, siap. Cuman sekarang pandemi, peraturannya tidak boleh. Di lapangan Bandeng aja belum ada lagi di semasa pandemi. Kemarin juga kan mau ada di Jogja, mau ada Batal. di mana dibatalkan. Oke, siap Bunda. Jadi kalau udah nggak pandemi ya atau udah rata semua divaksin ya, mungkin bisa. Pandemi nggak mungkin hilang ya kan? Iya. Paling vaksin. Pandemi hilang akan berganti paling kalau misalnya yang kena udah nggak terlalu banyak ya turun jadi endemi mungkin. Dan sudah ada penawarnya vaksin. Ya. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan dari Henny Rintar Sirait. Pertanyaannya adalah, apakah ada persatuan penjual aglonema yang mengatur harga aglonema lokal yang beredar? Ada nggak tuh Om persatuan? Nggak ada. Lah terus kenapa harga bisa terjadi kalau nggak ada persatuan? Serentak sama gitu. Contoh kita ambil Pride of Sumatera deh. Kan per daun 50.000 tuh sekarang ya, kurang lebih. Nah, itu dari Sabang sampai Merauke kenapa harga hampir sama? Kurang lebihnya hampir sama gitu. Rata. Ya, itu mah udah insting pedagang aja. Oke, harga pasar ya. Nyebar ya. Iya. Oke, jadi nggak ada persatuan di janjian dulu. Kita mau ngasih harga berapa gitu, nggak ada? Nggak ada sih sebenarnya. Dulu ada kita ada grup untuk aglonema, tapi yang nantinya larinya seperti kayak gitu, misalnya ada harga, terus ada patokan untuk jenis apa segala macam, tapi dulu dan sekarang ya mereka jalan masing-masing aja lah. Grup-grupnya senior ya, mungkin juga udah pada tua kali, udah pada capek. Kayak gitu, kadang kan kita juga nggak bisa tahu bagaimana teman-teman daerah atau apa. Ya kalau saya sih nggak ngerti ya. Oke, siap. Bagaimana ininya, tapi yang sekarang bermain di harga itu ya paling dari mana ya, dari importir. Ya importir harus menjaga harganya. Betul. Gimana. Terus nanti tingkat kalau impor ya, seller besar. Nah, kalau barang lokal mah nggak ada ya. Barang lokal mah nggak ada. Terjadi begitu aja harga ya. Biasanya hukum permintaan ya yang main ya. Pertama hukum permintaan, yang kedua kalau barang lokal, perbanyakan lokal semuanya itu ya sesama petani biasanya sih udah tahu, udah kenal dari Sabang sampai Merauke juga udah tahu gitu. Oke. Iya, siap. Bang Apil ada pertanyaan nggak buat Om Romi? Kita wakilin aja yang di sini ya. Boleh. Nggak, yang di sini. Wakilin aja. Bisa buat Ini kita bacain. ngikut aja. Oh, lu bacain. Boleh. Gantian ya. Coba. Tadi kan sampai ini, sampai Hani. Coba sekarang Sekarang Nur Mufida. siapa?
Sorry, pakai mic dong. Iya lupa, maaf. Ini Oke, lanjut. selanjutnya dari Nur Mufida. Bangsa mau tanya bagaimana cara agar aglonema kita terbebas dari spot merah. Oke, gimana Om Romi? Spot merah itu dari bakteri ya, dari bakteri itu dan spot merah itu dari dulu sampai sekarang itu belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Obatnya cuma satu, perawatan yang baik aja. Perawatan yang baik maksudnya lebih higienis, lebih baik aja. Itu belum ada obatnya kok dari dulu. Oke. Jadi nggak ada terbebas dari spot merah karena suhunya aja masih banyak yang kena spot merah. Om Romi masih ada kan di sini yang kena spot merah? Belum ada saya dengar Senior atau suhu? senior atau pedagang atau siapa yang terbebas dari lonyot. Oke. dari spot merah itu. Walaupun dia orang lama ya. Iya, nggak Oke. ada. Oke, siap. Nah, Oke. itulah seninya beraglo. Bener. Kadang-kadang sehat pas dilihat baunya spot merah ya. Iya. Oke, saya mau nambah ini. Waktu itu juga saya pernah salah satu suhu untuk spot merah itu memang katanya belum ada obatnya karena katanya seperti kanker ya. Jadi dia menjalar. Iya. Jadi cara mengobatinya dipotong bagian spot merahnya sampai bersih. Betul kan? Betul. Oke, siap. Itu sharing aja. Oke. Kita minum dulu kali ya. Oke, break dulu. Oke, Om Romi. Ya. Kita lanjut ya. Sip. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita bacakan pertanyaan dari Dion Renaldi. Pertanyaannya adalah mau nanya tentang bagaimana cara kultur jaringan aglonema beserta bahannya. Jadi kita kayak mau memasak alat-alatnya, bahannya gitu. Dan ini adalah pertanyaan pertanyaan terbesar ya di yang saya open pertanyaan itu kurang lebih di atas 50%. Jadi banyak banget yang nanya kultur. Jadi ini intinya perwakilan dari teman-teman semua. Ya. Jadi penasaran banget. Oke. Bisa dijawab pertanyaannya Om Romi, bagaimana cara kultur jaringan beserta bahannya tuh? Bisa ini dulu ya. Bagaimana cara kulturnya dulu aja? Bagaimana cara kulturnya? Kalau kultur jaringan itu teknik perbanyakan di lab gitu. Kita memperbanyakan di lab, hasilnya bisa lebih banyak. Tapi waktu yang dibutuhkan itu memang lebih panjang gitu. Pertama, kita kalau mau kultur jaringan ya kita harus punya ilmunya. Gitu. Harus punya ilmunya, ikut di workshop kultur jaringan aja ada kok. Karena bahasanya bahasa pertanian, bahasa lab gitu. Bahasa lab ya. Nah, kalau untuk bahan-bahannya apa itu bahasa lab semua. Oke. Gitu. Walaupun kita kasih tahu bahasa lab semua. Terus kalau untuk kultur jaringan banyak hal yang harus disiapkan, nggak semudah dan sesimpel yang kita dengar kabar sekarang ini gitu. Sederhana. Karena yang kita dengar kabar sekarang ini adalah mereka yang sudah survive sekian tahun dari kultur. Oke. Gitu. Jadi kultur perbanyakan dari aglo satu batang itu bisa jadi banyak di lab. Ya kita harus punya labnya sendiri, terus harus ada bahannya. Pada saat mengerjakan kita harus steril dan kita harus ada pengalamannya gitu kan. Oke, siap. Jadi nggak sesederhana kayak kita mencangkok ya. Bisa dilakukan di rumah. Iya. Jadi sulit ya, kultur itu di rumah sulit atau malah nggak bisa? Bisa sih, bisa. Cuman kan kita harus mengerti dulu ilmunya. Oke, siap. Nggak segampang kalau dibilang kita ya udah potong bonggol dari aglo aja atau cangkok aglo. Itu kan gampang. Bener. Lebih mudah untuk menginikan, dan biaya yang dikeluarkan pun juga gede, nggak Oke, siap. nggak sedikit gitu. Di Indonesia udah ada perusahaan kultur. Udah ada Di mana Om? Di daerah mana? di daerah Bogor itu. Bogor. Terus ya pokoknya yang ahli dengan kultur itu udah ada beberapa lagi. Iya. Di Bogor ada, terus teman saya kebetulan ada teman kuliah dulu. Ya pokoknya ada satu dosen di Bengkulu apa di mana itu ahli kultur jaringan. Oke. ahli kultur ya. Dan waktu itu ada beberapa nursery ya yang ambil kulturan dari perusahaan yang daerah Bogor kultur. Katanya itu kulturnya memang gampang, tapi pas dari toples ke medianya itu yang sulit katanya. Iya, jadi Banyak yang mati ya kan? kita masuk lab. Masuk lab dalam keadaan yang Steril lah, terus kerjain.
untuk awal pasti banyak yang gagalnya juga. Oke. Jadi itu pengalaman, harus learning by doing gitu loh. Begitu udah ahli pun jago, jadilah nih di botol-botol, toples-toples kan, kayak anggrek lah kan. Iya. Gitu. Nah, nomor satu-satu di lapangan. Oke, Itu siap. proses aklimatisasi, adaptasi di lapangan. Dan itu butuh waktu 1 tahun untuk adaptasi. Wow. Tuh, kalau kita nggak mengerti caranya dan nggak ada pengalamannya, kemungkinan gagalnya itu banyak, gede, besar gitu. Nah, kalau yang sekarang udah ada itu mereka sudah survive, sudah mengerti sekian lama gitu. Oke, siap. Oke, jadi sesingkat aja ya Om ya. Jadi cara kultur jaringan itu apanya sih yang diambil dari bagian aglonema? Apakah batangnya? Apakah Batang. apanya? Batang bagian ini ya? Apa namanya? Ruas ya? Ya. Ruas. Oke, jadi bagian dari bahan-bahannya ya bahan-bahan lab ya, nggak bisa disebutkan ya. Bahan-bahan lab Banyak banget. Dan dari kalau misalnya batangnya juga apa ininya, namanya itu nama pertanian semua. Siap. Tuh, ada kalus, ada apa segala macam ya, kita harus belajar gitulah. Oke. Dan sepengalaman Om Romi kan Om Romi apa namanya jebolan pertanian nih, kan punya temen lah. Pernah nggak ada temen yang berhasil kultur di rumah? Jadi dia ngultur di rumah gitu, ada pernah nggak nemu yang berhasil? Kalau nggak salah ada. Berbisa berarti ya? Skala rumahan ada, cuman kan pada akhirnya kan volume yang dihasilkan tidak banyak. Gitu. Oke, cuma buat praktek aja gitu ya? Oke, siap. Cukup ya? Cukup. Untuk kultur ya? Nanti kita lihat lagi, ada lagi. Bang Kelvin? Nanya dong. Oke, Maaf. dari Eni Ermiawati. Cara memutasikan aglonema agar warna lebih cerah. Tuh, gimana Om Romi? Oke, jadi pertanyaannya gitu ya, lucu ya. Jadi biar aglonema mutasi dan warna cerah. Aglonema itu kalau dia sehat warnanya kan cerah, mengkilat, bersinar lah gitu kan. Paling yang nempel itu debu gitu. Terus kalau dibilang bagaimana cara memutasikan? Ya. Saya belum pernah dengar mutasi buatan. Mungkin bisa tapi nggak stabil. Ada tuh cairan-cairan yang bisa buat memutasikan, itu ada yang jago kultur itu sampai itu ada. Kebetulan pernah begitu ditanya apakah ini bisa permanen? Tidak. Oke, Tidak bisa siap. permanen. Jadi mutasi itu proses yang lama sekali. Proses yang lama sekali itu terjadinya karena propagasi atau perbanyakan dan interaksi dengan alam. Oke. Itu mutasi nggak ada yang namanya instan bisa cepat. Gitu. Oke, siap. Sekarang contohnya aglonema Nancy, cantik-cantik daunnya kan? Iya, Red Nancy cantik banget dan mahal. Kuning, merah. Dulu hijau biasa gitu. Hot lady. Iya, hijau. Gitu. Tapi seiring waktu dengan teknik perbanyakan, terus dengan interaksi dengan alam, ada loncatan-loncatan gen. Kalau kata Pak Greg, aglonema itu gennya tidak stabil. Oh, Gitu. nggak stabil ya? Tidak stabil. Kayak anak muda. Nah, betul. Oke. Nah, membuat dia menjadi kalau dibilang mutasi itu kan harusnya yang solid ya. Solid. Solid itu gimana solid? Dibilang solid ya dia sampai dia beranak ya seperti itu. Oke, siap. Sepertinya hujan ya. Nggak apa-apa, aman ya. Oke, jadi kita nih gangguin Om Romi nih sampai malam-malam nih. Oke, cukup ya pertanyaannya ya. Jadi mutasi itu juga kata lainnya katanya ini ya sakit ya, sakit ya. Jadi dia berubah warna atau kelainan gen. Ya kalau kayak manusia kan ada yang albino tuh. Oh iya bener. Itu kan Salah satu kelainan. kelainan. Oke. Jadi kalau aglo dulu yang aneh-aneh yang aneh-aneh yang mutasi itu yang sakit. Nah, seiring waktu yang sakit itu bisa bertahan dan bisa stabil, nah itu mutasinya permanen. Oke, siap. Jadi intinya mutasi nggak bisa dibuat-buat ya Bunda ya, karena itu dari alam. Oke, selanjutnya saya nih mau bacain dari Nikantio Channel. Oke, kayaknya sih dia lagi bukan pertanyaan juga sih, kayak mau ngasih tahu doang. Saya sedang coba pupuk aglo pakai ekoenzim Bang Sam, semoga hasilnya bagus. Mungkin saya mau nanya, ekoenzim apa sih? Karena saya juga nggak tahu tuh. Pernah dengar nggak? Pernah,
salah satu yang pakai ekoenzim, yang mengembangkan ekoenzim itu ada di daerah Sumatera Barat, itu adik kelas saya. Ekoenzim itu apa dulu definisinya? Kayak pupuk organik cair lah. Oh, iya. Bagus kok, hasilnya bagus. Cuma saya nggak nyoba, belum nyoba dan belum kepengen nyoba sih. Karena saya pikir kalau saya udah dapat dengan cara yang kayak begini, udah saya nggak mau ngerubah lagi, capek. Oh, oke, jadi ekoenzim bagus ya? Kalau yang bagus mah ya, kalau yang maksudnya yang ekoenzim mah beneran ekoenzim gitu. Bagus dan cara pelajarin. Bagus kok itu Oke, ekoenzim. siap. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengaplikasikannya, itu bagus. Dia cair atau bubuk? Cair. Cair, oke. Oke, untuk Bang Hana. Dari bahan-bahan sisa-sisa. Oh, iya tahu dari sayur-sayur ya, sisa makanan ya atau pohon. Oke, kita udah jawab. Hanafi BMX juga udah dijawab. Oke, selanjutnya Bang Kelvin nih. Kita kasih. Ini dari Hanafi BMX. Udah itu, Bang. Next. Enggak, ini penipu nih. Udah, itu di Oh, udah nursery ya. maksudnya. Di bawahnya. Baik. Oh, ini ada dari Dion Renaldi. Om mau nanya nih, gimana cara membedakan aglonema widuri, widuri tulang, widuri merah, dan widuri lilin? Waduh, widuri tulang merah dan widuri. Gimana tuh? Cara membedakan. Jadi ada 3 widuri nih yang ditanyain. Widuri biasa, widuri tulang merah, dan widuri lilin. Intinya aja. Ini kita harus ngerti dulu tentang aglonema gitu. Misalnya widuri, kita harus cari tahu dulu widuri itu. Kalau aglo itu ada original formnya. Original formnya maksudnya tampilan pada saat dia dirilis. Awal ya? Widuri itu seperti apa tampilannya? Iya. Seiring waktu nanti berkembang tuh, bermutasi, ada yang jadi widuri black. Oh, black ada juga. Ini nggak masuk nih dia. Widuri golden. Oh, golden juga ada. Ada widuri golden. Terus sebenarnya widuri golden yang goldennya kurang. Terus Ada. terakhir ada widuri putih. Wah, widuri putih juga ada. Widuri putih, nanti ada widuri putih blorok. Waduh, banyak. Kita lihat kan widuri putih blorok. Iya. Kembali lagi, dipotong kembali lagi ke widuri. Oke, jadi ada banyak. Widuri tulang merah. Nih pertanyaan dia nih. Sebenarnya yang dibilang widuri tulang merah adalah widuri putih tulang merah. Jadi, Witurah. Iya, witurah itu widuri putih tulang merah. Oh, itu dianya. Jadi bukan widuri yang tulang merah. Iya. Gitu. Yang sekarang banyak beredar widuri tulang merah. Oke. Tulang merah itu justru saya berpikir widuri tulang merah ini kalau dia stabil sampai besar itu akan menjadi varian baru yang cantik nantinya. Cuman memang butuh waktu kalau untuk stabil gitu. Oke, siap. Kalau widuri lilin itu tadi saya udah kasih lihat ya fotonya ya. Betul ya, tadi kebetulan di video yang review itu secara offline itu gitu. Cuma kita lihat tadi bener ini ada pertanyaan di sini pas banget nih. Kebetulan tadi ini saya lagi cerita ngobrol-ngobrol ya. Tadi saya kasih tahu ini loh widuri lilin. Saya sempat bertanya ke teman saya, dia bilang katanya masih ada. Saya lihat sepertinya coraknya bukan widuri lilin karena dulu saya pernah punya widuri lilin. Yang ori. Betul. Gitu. Jadi widuri lilin itu tampilannya seperti widuri golden tapi lebih golden lagi. Dan permukaan daun sininya ya, bukan belakangnya ya. Permukaan sininya itu seperti ada lapisan lilin. Harlequin tahu kan daunnya? Tahu. Harlequin itu kan seperti ada lapisan lilin. Betul. Widuri lilin itu seperti itu. Oke. Golden, kuning. Oke, siap. Nah itu belum pernah saya lihat lagi sekarang. Betul. Tadi Om Romi emang nanya widuri lilin masih ada nggak sih gitu. Karena yang beredar widuri biasa sebenarnya itu ya Om ya. Kurang lebihnya. Saya nggak tahu lah. Oh, nggak tahu. Oke. Tapi sebenarnya waktu rilis itu widuri itu satu atau ada banyak sih Om? Satu lah. Berarti pada mutasi semua. Iya. Mutasi itu kan tidak dalam waktu benar. bulan 1 minggu gitu. Karena mutasi Siap. itu kan perlu waktu. Mungkin sekian tahun, 10 tahun apa. Iya. Widuri itu kan tahun berapa dirilisnya? 2000-an atau 90-an kurang lebih. Iya. Kurang lebih itu ya. Lebih lah 10 tahun yang lalu. Oke, kan? siap. Nah yang sekarang ada itu widuri, tiara, Pugas, Nancy. Nah itu dulunya juga nggak sebanyak variannya seperti sekarang dan nggak secantik-cantik sekarang. Nah itu butuh waktu gitu. Oke, siap. Oke. Jadi itu jawabannya ya. Jadi widuri itu awalnya satu, lama-lama bermutasi. Ya. Oke nih
pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini kita jawab beberapa dulu aja ya, karena durasi ya kan, dan sudah malam juga. Oke, ini kita tadi jawab beberapa aja biar teman-teman juga yang nungguin nggak terlalu lama. Pertanyaan udah masuk kok nggak dijawab-jawab gitu loh. Oke, Bang Sam. Oh tadi Widuri. Oke, ini dari Melvin Z ya. Bang Sam, nitip pertanyaan dong satu. Oh ada dua nih. Pertanyaan satu, karena kurangnya space yang terkena matahari secara langsung, berapa lama aglo boleh dijemur terkena matahari pagi secara langsung? Oke, pertanyaan satu tuh. Jadi dia mungkin di teras rumah nggak kena matahari. Nah, di pagi hari berapa lama yang pas untuk dijemur? Berapa jam gitu? Atau dari matahari jam berapa sampai jam berapa? Matahari jam 7 sampai jam 8 juga cukup lah. Jam 7 sampai jam berapa? Habis itu? Atau matahari terbit jam-jam setengah 7 sampai jam 7 juga cukup. 2 jam doang? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Iya kan dia katanya space-nya tidak memadai. Iya, nggak kena matahari. Ya, Contohnya nih kayak di belakang kita nih kan nggak kena matahari. Nggak kena matahari. Dijemur aja gitu ya? Ya nggak apa-apa. 2 jam cukup? Cukup. Oke, itu tadi jamnya ya. Dari jam berapa? 7? Iya, jam setengah 7 lah nggak apa-apa. Setengah 7, jam 7 nggak apa-apa. Dan matahari yang cocok buat aglonema itu jam berapa maksimal? Jam 10 atau jam 11? Kita nggak bisa memastikan karena kita nggak bisa mengukur. Oh bener, iya. Nah, kalau kayak gitu kita harus mengukur. Dan itu nggak bisa dipastikan sama di tempat sini bisa berangkat. Oh iya bener. Kadang-kadang iya bener. Kadang-kadang harus ada penelitiannya. Bener-bener. Kadang-kadang di puncak aja jam 11 masih adem ya walaupun matahari terik ya. Bener kan? Jadi kita harus lihat juga dengan kondisi di rumah. Teriknya jam berapa? Jadi sebelum benar-benar terik biar nggak kosong. Oke, pertanyaan kedua nih dari Melvin ini. Jika aglo di spray kabut, di spray gitu om, pakai apa spray ya kan? Di spray kabut, daun dan batang dalam 2 hari sekali, apakah masih perlu disiram kocor 2 kali dalam seminggu? Jadi dia sering spray nih. Apa perlu disiram basah gitu dalam seminggu? Dia nyiram 2 kali gitu. Jawabannya iya dan tidak. Tergantung lagi ke cuaca yang ada di sana. Cuaca yang ada di sana, terus kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita pengennya kering, pengennya dengan media kering, ya paling seminggu sekali kocor. Selebihnya spray. Oke, siap. Kalau misalnya diinikan dengan tempat saya, ya ada yang sebisa mungkin saya ngelihat yang udah agak kering di atasnya ini udah saya siram gitu. Oke, jadi tergantung dengan cuaca yang ada di sana ya. Cuaca yang ada, terus kita maunya merawatnya seperti apa. Betul. Oke, mungkin ini sebelum pertanyaan terakhir ya. Jadi ini kita tahan dulu di Melvin Jit ya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya atau di nursery menjawab berikutnya. Karena Om Rominya juga sepertinya sudah sangat lelah. Tapi sebelum kita akhirin dari saya dan Bang Kelvin, saya mau ngasih satu pertanyaan, boleh ya? Boleh ya? Ya udah, saya mau cari dulu nih pertanyaannya. Bang Kelvin cari juga ya? Oke, sebelum kita tutup. Siap. Dan hujan juga nih. Oke, yuk. Oke, sepertinya hujan udah reda ya. Bisa kita lanjut lagi ya? Ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya dan dari Bang Kelvin. Jadi ada 2 pertanyaan ya, Om Romi ya. Ya. Oke, pertanyaan dari saya adalah ini dari Kasiah Budiarso. Pertanyaannya, Bang Samsudin, kenapa ya kalau beli aglo daun di penjual lebar? Oh sorry, salah nadanya. Kenapa kalau beli aglo daun di penjual lebar, tapi setelah ada di tempat kita tumbuhnya kecil? Oh gini, jadi dia beli aglonema nih di pedagang, daunnya lebar, gitu om. Tapi pas sampai rumah daunnya mengecil. Kenapa tuh? Gini. Kalau misalnya beli aglo kayak gitu kan, apalagi kalau dikirim, ya dikirim kan dia ada perlakuan untuk pengiriman. Kita aja, misalnya kita pergi dari sini ke Bali, gitu kan, naik pesawat, pasti capek dong. Iya, capek, stres. Kan? Sampai di sana, sama tanaman juga kayak gitu, dia pasti akan ada stres. Di daun berikutnya, daun muda berikutnya. Iya, itu hal yang wajar kalau kayak begitu. Nah. Mungkin cara menangani karena tiap tempat itu akan belum tentu sama gitu. Penanganan waktu tanaman baru datang aja. Penanganan waktu tanaman baru datang kalau akan ada tuh yang dikasih B1, yang di apa. Kita coba pelajarin aja yang cocok buat kita. Oke, siap. Yang cocok buat kita. Gitu aja. Oke. Kalau itu hal yang wajar. Hal yang wajar ya. Hal yang wajar.
Cuman sekarang banyak yang bilang kan ini mungkin dipotong dulu, kita bisa ngecek kok dari bawahnya. Gitu. Biasanya Iya. sih enggak. Kalau Bonggolnya bisa dicek. Iya. Oke, siap. Jadi ada stres berarti ya. Ya, Nunggu- wajar. wajar. Dan aglo juga kan tanaman yang agak rentan, dia gampang stres. Oke, siap. Kita naruh di sini terus pindah lagi, itu aja bisa stres. Apalagi ini yang dikirim misalnya jauh. Walaupun- Waktu 1 hari misalnya kan antara dari Jakarta Jabodetabek misalnya waktunya 1 hari tuh pengiriman bisa jadi stres. Oke. Jadi aglo tuh walaupun dia kan di pot dong, kita pindahin dari rotasi lah gitu sering-sering. Itu bisa stres. Iya, misalnya dia di sini nih. Udah nyaman ya? Dia udah nyaman di sini nih. Terus kita pindahin ke sana. Oh iya. Hangatnya agak sedikit Oh, beda. bener. Mataharinya, anginnya Semilir bener. anginnya agak sedikit beda. Ya sama Iya. aja kayak kita biasanya di kamar yang ini terus kita pindahin tidur di kamar yang Di dapur atau contoh lah gitu. pasti ada Ada perubahan. perubahannya. Oke, siap. Oke, pertanyaan terakhir ditutup sama Bang Kelvin. Udah siap belum, Bang? Udah siap nih, ada nih. Pakai mic ya, Bang ya? Oke, ini Dapetin. pertanyaan penutup nih ya. Dari Titik Dewi. Bang Sam, media tanam untuk anakan aglonema supaya tidak busuk akar apa ya? Sudah poros tapi tetap aja busuk akar. Padahal disiram juga seminggu sekali. Sebentar, Om. Ini pertanyaannya kena sama Bang Kelvin ya? Kok bisa cari yang itu? Hah? Enggak sih ya, kita bagi pengalaman aja kali ya. Oh. Pengalamannya gimana? Saya Oke, juga siap. kebetulan ada yang begitu juga. Oh, iya udah. Oke, saya kirain pengalaman Bang Kelvin, tapi ada ya emang ya? Ada ini pertanyaan. Oke. Dijawab pertanyaan terakhir. Oke. Jadi gini, pada saat apa tadi dia anakan ya? Ya, Media anakan. Media anakan. aglonema. Pada saat kita misalnya anakan, usahakan pada saat menanamnya luka bekas potongan atau luka bekas itu tuh udah harus benar-benar kering. Udah harus benar-benar kering. Jadi mau pakai media apapun tergantung feel di hati kita tuh cocoknya apa gitu. Cocoknya apa. Jadi, mungkin kalau misalnya masih baru-baru pasti akan ngelihat si A modelnya kayak begini, si B modelnya kayak gini, si C modelnya kayak gini. Dilihat aja yang kira-kira cocok untuk kita di tempat kita yang medianya gampang dicari, yang medianya Siap. gampang tersedia. Nah, cuman nanti penanganannya kalau saya sih nggak pernah seminggu sekali nyiram malah. Kalau buat anakan? Pasti akan berbeda. Sedangkan di situ aja anakan direndam, Oh iya bener iya ya. kan? Ada yang direndam. Di video yang sebelumnya ya, bisa dilihat itu media yang di air. Ada yang akan direndam. Tapi saya nggak pernah membiarkan saya tidak pernah membiarkan media saya kering gitu. Oke, siap. Nah, makanya kita coba memikirkan aja. Yang penting tanamannya pada saat mau ditanam, bekas lukanya itu sudah benar-benar kering dan kita lihat dulu. Kalau Ditutup ya? Sudah benar-benar kering. Sama itu mah sama penanganan waktu tanaman baru datang. Nah, Oke. itu kita harus tahu. Oke, siap. Tanya aja sama sellernya, bagaimana sih cara penanganannya. Oke. Jadi untuk di nursery Om Romi deh. Ini kan Om Romi punya indukan, dia bawa anak samping, dipotong. Media si induk sama media si anak sama apa enggak? Sama. Oke, siap. Jadi penanganannya ya tutup lukanya. Iya. Mungkin yang beda adalah untuk media yang ini ya potongan tanpa akar kali ya. Kalau nggak salah lebih banyak Tanpa akar, kokopit deh. Kalau tanpa akar, Kan ada iya. tuh yang cuttingnya tanpa akar tuh. Atau beli nggak ada akarnya. Penanganannya gimana itu? Kalau potongan perbanyakan tanpa akar itu yang saya sekarang ada di yang saya senang ngelakuinnya itu cuma 2, kokopit full atau pasir malang full. Cuma kalau pasir malang full lebih gampang, lebih cepat untuk kering dia. Oh, nguap Dia ya? harus, karena dia harus disiram kan dia pasir Iya, malang pasir, kan bener. nggak megang air. Kalau kokopit Poros. kalau kokopit kan saya bisa lebih tenang menyiramnya Oke. beberapa hari sekali Siap. gitu. Kokopit full. Kokopit full dan itu harus padat. Padat. Gitu. Jadi jangan sampai goyang ya. Iya. Di pot berapa enaknya? Ukuran berapa? Gede, kecil, atau Ya, gimana? kecil aja lah kalau Pot misalnya 10, 8. Pot 8 banyak saya mah. Biasanya pot 8. Iya. Oke tuh, penanganannya baru beda. Meminimalkan tempat. Yang kedua, kalau cuman buat stek-stekan kayak gitu kan dia bodinya nggak gede. Iya bener, batang doang. Bodinya nggak gede mah nggak usah pakai pot yang gede-gede. Oke, jadi full kokopit tuh kalau yang tanpa akar ya, berarti ada perbedaan di media. Iya, Dan paling itu doang. kokopitnya harus di apa langsung? Kita beli nih sekarung nih atau seplastik. Itu kita olah dulu atau gimana kokopitnya? Kokopit
Kalau beli sih biasanya sih kokopit, cari kokopit yang udah lama, tanyain aja di tempat jualnya kokopit. Nggak ada om, baru semua rata-rata. Misalnya baru ya rendem aja dulu sehari gitu, sama karung-karungnya rendem pakai anti jamur apa, obat jamur apa, itu rendem besoknya ditirisin apa. Mungkin kalau sekarang banyak banget dah. Mungkin kan sedikit doang. Bisa ditaruh di wadah dulu, ember aja kali ya. Bisa. Di ember aja. Mungkin kita butuh 1 pot doang atau 2 pot, nggak banyak. Kalau di Jakarta kan kokopit ada yang jual karungan gede 20 kilo. Itu 15.000. Ada juga karung yang kecil. Oh ada ya? Gitu. Jadi kalau karung yang kecil ya gampang masukin ember. Saya bisa beli yang karung beras gede. Karung beras. Makanya itu rendem ribet. Iya, Oke. ribet. Kalau yang kayak begitu, kalau punya lahan luas, hampar aja sama karung-karungnya, dia kena hujan itu. Biar lapuk sendiri. Biar lapuk, biar tanin yang ada itu siap menguap sendiri sama air hujan. Oke, jadi nggak perlu difermentasi pakai ini ya, E4 ya. Ada yang pakai itu, ada yang enggak, tergantung ini aja. Kembali lagi. Kalau dulu saya pakai fermentasi. Tapi sekarang waktu dan tempatnya terbatas, belum mengizinkan lagi untuk pakai fermentasi. Ya. Gitu. Jadi intinya kalau yang tanpa akar cukup kokopitnya itu direndam aja sehari udah beres lah ya. Ya, jadi tirisin gitu kan. Oke, siap. Jadi saya tambahin tuh. Jadi kalau anakan medianya sama aja. Oke, cukup Om Romi. Udah terlalu malam, udah terlalu lelah juga. Mungkin nanti kita sambung dengan nursery menjawab berikutnya ya. Tentunya dengan nursery spesial atau khusus atau senior atau suhu ya. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Saya mencoba menjawab berdasarkan kemampuan saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung, saya tidak bermaksud menyinggung. Cuman saya berusaha antara yang siapapun juga kita bisa berkomunikasi, bertukar pikiran, itu aja. Siap. Itu aja. Kita bertukar pikiran, memajukan dunia aglonema itu kan tidak hanya dengan jualan. Tidak hanya dengan ini, tapi berbagi informasi, sharing informasi segala macam. Itu aja, berbagi pengetahuan. Kalau berbagi ilmu bisa dicari di mana aja. Betul. Pengalaman paling sharing aja. Gitu aja. Oke, Bang Kelvin ada yang mau ini sampein sebelum kita tutup? Cukup mulu. Oke, siap. Siap Bang Kelvin. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Kalau ada salah-salah kata, ya, kami semua mohon maaf. Mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaannya mandek ya atau lama dijawabnya, karena kan saya juga mencari narasumber juga ya kan, yang tepat maksudnya. Oke, sampai jumpa lagi dan salam aglonema. Oke, siap.